Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Samsur Ramli dalam channel pengadaan Samsur Ramli. Kali ini kebetulan sedang berada di Muara Tewe di Barito Utara. Alhamdulillah ini bandara baru, jadi penerbangan pun hanya ada satu penerbangan. Kebetulan kami terlalu pagi untuk sampai ke bandara dan kemudian fasilitas bandara masih sangat minim ya, karena memang satu kali penerbangan. Jadi sembari menunggu kita bikin vlog dulu supaya nanti bisa diupload. Materi yang sekarang akan saya sampaikan adalah kebetulan dalam beberapa bulan terakhir setidaknya ada 4 PPTK, 4 pejabat pelaksana teknis kegiatan di beberapa kabupaten seperti Aceh, kemudian Kutai, kemudian juga ada dari Sumatera, ada 2 dari Sumatera, dan kemarin juga begitu saya menyampaikan materi tentang ini di Dinas PU PR Barito Utara Muara Tewe, ini juga menjadi topik hangat. Ternyata vlog-vlog saya tentang PPTK terdahulu itu masih sangat relevan dengan diskusi-diskusi kita. Banyak sekali kesalahpahaman penyebutan PPTK ini. Jadi contoh paling sederhana adalah apakah PPTK bertanda tangan di gambar teknis sebagai lampiran, ini untuk konstruksi ya, sebagai lampiran dalam SPJ pembayaran, lampiran kontrak dan segala macam. Saya dengan tegas, kalau dia hanyalah pejabat pelaksana teknis kegiatan Permendagri 77 tahun 2020, maka dia tidak memiliki kewenangan untuk bertanda tangan di gambar. Tapi kemudian di lapangan yang terjadi sebaliknya. Kepala dinas tidak mau tanda tangan, tidak mau tanda tangan BAST dan segala macam, kemudian memaksa pejabatnya yang kebetulan PPTK untuk tanda tangan di dalam gambar. Padahal tidak ada kewenangannya. Nah, kemudian apakah ini melanggar regulasi? Akan kita bedah lagi dari sisi regulatifnya. Yang boleh bertanda tangan dalam rangka mengendalikan kontrak itu adalah orang-orang yang memiliki kompetensi. Baik memiliki kompetensi teknis maupun kompetensi administratif. Kalau memiliki kompetensi administratif, dia adalah PPTK yang memiliki kompetensi pengadaan barang jasa. Dibuktikan dengan sertifikat. Maka ketika dia bertanda tangan di gambar teknis, dia sebagai PPTK yang melaksanakan tugas-tugas PPK. Tetapi untuk PPTK yang tidak memiliki sertifikat pengadaan, maka tidak ada kewenangan, tidak ada kompetensi dia bertanda tangan di gambar. Nah, kalaupun dia adalah orang teknis PU, baik sipil, arsitek, dan seterusnya, atau tata kelola bangunan, kemudian juga diperintahkan oleh pimpinan untuk bertanda tangan di gambar, itu bukan dalam posisi dia sebagai PPTK. Karena PPTK Permendagri 77 tidak bertanda tangan di gambar. Kecuali dia diperintahkan bertanda tangan di gambar sebagai tenaga teknis atau tim teknisnya PA atau tim pendukungnya PPK untuk bertanda tangan di gambar. Tentu namanya beda. Namanya beda di dalam gambar tersebut. Nah, kemudian dasar hukum bahwa harus ada tanda tangan PPTK di gambar itu juga dasar hukumnya agak lemah gitu ya. Kalau misalkan kita mau kaitkan dengan bangunan gedung itu ada namanya pejabat pengelola teknis. Dan ini bukan pejabat pelaksana teknis Permendagri. Ini pejabat pengelola teknis konstruksi di PP 16 tahun 2021 tentang bangunan gedung negara. Nah, kenapa kemudian di bidang jalan ada tanda tangan juga gitu? Dan tanda tangannya oleh PPTK Permendagri yang tidak memiliki sertifikat. Inilah yang kemudian banyak menyebabkan PPTK yang bermasalah di dalam ranah hukum, kemudian tidak dapat mempertahankan dirinya dari jeratan hukum. Konstruksi SK yang luar biasa salah, konstruksi penugasan yang salah tempat, kemudian juga dukungan-dukungan kompetensi yang tidak pas. Inilah yang kemudian menyebabkan permasalahan hukum semakin membesar ketika ada masalah hukum di ujung pekerjaan. Maka tidak jarang seperti yang saya dampingi, sekarang ada 3, ada 2 PPTK yang sudah ada di dalam proses dan harus memperjuangkan dirinya karena tidak ada pendampingan hukum dari pemerintah daerahnya.
Padahal di Perpres 16 tahun 2018 jelas disebutkan ada pendampingan hukum gitu. Nah, ini juga harus kita perhatikan betul-betul. Jadi kepada para PPTK yang dipaksa untuk bertanda tangan di gambar, perhatikan. Apakah Anda sedang bertugas sebagai PPTK saat bertanda tangan di gambar itu, atau Anda sedang bertugas sebagai tim teknis yang memiliki kompetensi teknis kekonstruksian bertanda tangan di situ? Kalau Anda tidak memiliki kedua-duanya, maka tetap istiqomahlah di PPTK Permendagri 77 tahun 2020 yang hanya berurusan dengan proses pembayaran saja. Demikian, saya Samsul Ramli dari Barito Udara, Muara TW. Salam pengadaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.